Morning everyone, selamat datang ke Malam Apresiasi ataupun Appreciation Night Semongko Future Area. Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang berada di rumah, stay safe dengan keadaan pandemik COVID-19, dan sama-sama kita saksikan malam ini Appreciation Night saya selaku mandat pada Appreciation Night kali ini. Tak kenal maka tak cinta, jadi jom kita bercinta. Cing. So, nama saya Tuzaimi bin Tukiman. Saya dikenali dengan nama Mogot ataupun Tujai. Di mana unit saya pun bernama Fabulous Glam Mogot B. Mogot tu sebenarnya maksudnya bersyukur. Jadi kita harus bersyukur dengan apa sahaja yang kita dapat. Saya berumur 19 tahun, merupakan sales director di Merike dan especially di Semongko Future Area. Saya bakal memasukilah 20 tahun November nanti. So jangan lupa wish birthday saya nanti. Saya merupakan seorang pelajar. Saya belajar di UiTM Cawangan Sabah, kampus Kota Kinabalu, mengambil diploma pengajian perbankan ataupun dalam bahasa Inggeris Diploma in Banking Study. Saya merupakan anak jati daerah Pitas.
Saya lahir di daerah Pitas, namun membesar dan menuntut ilmu selama ini di daerah Kota Marudu. Sebab both of my parents orang Pitas. And then saya merupakan anak bungsu, anak yang terakhir daripada 4 orang adik-beradik. So, macam mana saya boleh berkenalan dan jatuh cinta dengan Mary Kay? Jadi sebelum saya sambung cerita, baju ini merupakan baju kesayangan saya. Kerana inilah yang saya pakai semasa saya attend my online ataupun virtual RJU class bersama kita punya EESSD Chika. Okay, so macam mana saya boleh berkenalan dengan Mary Kay? Cerita dia macam ni. Saya join Mary Kay disebabkan terpaksa. Dan sebenarnya saya punya recruiter, which is SSD Stella Japrin, dia chat saya dari bulan Januari, Februari sampai bulan 5 dia chat. Sampai saya blue tick chat dia. So apa yang saya mau cakap di sini, rejection itu adalah normal. Sebab saya juga pernah reject orang. So dalam otak saya masa tu ingin belajar sahaja. Saya tidak terfikir untuk buat bisnes pada masa kini. Namun, saya hairan sebab my contact, circle around saya tu, semua post pasal Mary Kay. And then, saya tertanya, apa specialnya Mary Kay ni sampai semua orang masuk Mary Kay? Sebab, in my mindset, Mary Kay ni hanyalah untuk berkaitan menjual. Ataupun sinonim dia lebih kepada perempuan. So, jadi pada bulan 6, saya pun serah diri. Saya chat SSD Stella. Sebenarnya ramai yang chat saya, tapi saya memilih SSD Stella sebab saya nampak dia buktikan sama saya bahawa never give up itu real. Jadi saya chat dia lah. And then tiba-tiba bulan 6 tu dia tidak chat saya awal bulan. Selalunya awal bulan tu dari Januari sampai Mei dia chat saya. So pada bulan Jun dia senyap. Mungkin dia nampak saya blue tick sudah kan. Tapi tiba-tiba saya tanya dia apa itu beauty consultant. And then dia cakap I love you Mogul. Saya heran kenapa dia I love you. So rupanya apabila saya sudah lama di Mary Kay, baru saya sedar I love you itu melambangkan satu benda yang happy. Jadi saya berkenalan dengan Mary Kay ni. Okay, saya masuk Mary Kay actually zero knowledge. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ingat menjual sejak. Tapi apabila attend NCO class, apabila attend ESRS, so saya mula faham. And then di situlah pada bulan pertama saya register sebagai beauty consultant, saya menjadi senior consultant. And then itu adalah membuat saya bangga sebab saya rasa special. Nampak di newsletter saya baru masuk tapi nama saya SC sudah. Di situ saya rasa macam saya mula jatuh cinta dengan Mary Kay. So di bulan kedua saya direct menjadi Future Independent Sales Director sebab saya rekrut 9 orang satu hari itu. And then di situlah mulanya saya punya perjalanan sebenar di Mary Kay. So bagi saya, untuk kasih ringkas, macam mana saya berkenalan dengan Mary Kay adalah melalui NCO dan ESRS. So kepada semua yang menonton appreciation night pada malam ini, adakah kamu sedang menghadiri NCO dan ESRS class? Tanya diri. Kalau belum, chat director kamu, jom buat NCO ataupun jom ESRS. So, apa skincare yang saya pakai? Regimen skincare. The first one, cleanser saya MK Men, MK Toilet. Second is serum. Saya suka pakai ini serum Clear Proof sebab muka saya ni jenis yang cepat naik jerawat dan sensitif. Pakai face mask naik jerawat. Jadi saya memang suka pakai yang Nina. Dia sangat kasih reda saya punya jerawat dan kasih bagi saya macam dia pun kasih seimbang saya punya minyak di muka. And then I love this one. And then soft toner. Nah, nampak ni sikit sudah. Jadi ini juga saya suka sebab dia macam kasih double cleansing saya punya muka. And then untuk moisturizer memang inilah
moisturizer yang terbaik di dunia. Sebab moisturizer ni dia sangat membantu untuk muka sensitif dan dia mengawal macam begini kuno, mengawal keseimbangan minyak di muka. Dia macam nama sejak oil free hydrating gel, tapi dia tidak pun kasih berminyak muka saya. So I love this moisturizer dan dia mengawal harinya jerawat kemerahan. Ini juga paling penting, terutama di rumah, sangat penting. Tidak guna kita pakai skincare yang lain kalau kita tidak pakai sun care. And saya sebagai seorang pelajar kadang lewat tidur buat assignment. So ini adalah eye soothing gel. Sedikit sudah tengok, saya pakai setiap malam, tidak eye bag. Dan kalau mau buat kerja malam, sangat-sangat membantu untuk kasih fresh mata. Exfoliate charcoal mask, terutama macam yang saya cakap tadi, kalau saya berjerawat, kulit berminyak, charcoal mask is the best. So apa favorite skincare saya? Kalau mau tahu, jom tengok Nina. So my favorite skincare adalah ini dia Pink Clay Mask. Okay, ini saya punya favorite sebab ini adalah dia masuk yang dulu lagi. So since kita sudah ada Pink Clay Mask masuk bulan ni, saya gembira lah. Ini masih yang dulu punya Pink Clay Mask ni, dia habis dah ni. Saya suka sebab apabila naik jerawat di muka saya, dia sangat-sangat membantu kasih reda jerawat. And then saya suka lagi sebab dia wangi. Apabila kau pakai, muka kau sejuk, and then kau betul-betul terasa muka kau selamat, bersih, pori-pori kau bersih. Dan saya boleh describe, memang saya suka Pink Clay Mask. Okay, so my favorite product adalah Pink Clay Mask. Tiga benda yang saya suka dekat company kita ataupun bisnes Mary Kay ini adalah, yang pertama, bisnes kita ni unik daripada yang lain. Sebab apa? Kita bayar RM70. Sebenarnya kita sudah booking kereta, kita sudah booking diamond ring, kita sudah booking tiket percutian dengan RM70 sahaja. Tetapi untuk kita jadikan apa yang kita booking tu, kita ambil milik kita, adalah dari usaha kita. Jadi, apa yang saya suka adalah benda tu adalah real, usaha kita yang menentukan segalanya. So, itu yang pertama. Yang kedua, sistem, apa yang Mary Kay sediakan kepada kita semua as a beauty consultant. Sebab kita buat bisnes ni, kita dibantu tahu, kita ada aplikasi yang begitu banyak sekali. Skin Analyzer, MKE College, InTouch. So, adakah kita pandai menggunakannya dengan baik? Jika kita pandai menggunakannya dengan baik, maka bisnes kita sebenarnya sudah dibantu sendiri oleh company. Tinggal kita bantu diri kita sendiri. Yang ketiga, apa yang saya suka berkaitan dengan Mary Kay ini adalah, saya rasa Mary Kay company yang sangat susah mau dicari. Sebab it's not about selling a product, it's not about healthy, it's not about to be cantik, handsome, bukan juga untuk kita menjadi kaya. Tetapi dari Mary Kay ini juga sebenarnya menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik. Macam yang saya cakap tadi, team building, pembangunan diri. So, bagi saya, di Mary Kay ini bukan sahaja mengajar kita untuk menjual, tetapi dari Mary Kay inilah juga kita dapat meningkatkan kita punya pembangunan dari segi penempatan masa, dari segi keyakinan diri. Sebab keyakinan itu lahir daripada banyak aspek, dari pemakaian, daripada muka, daripada cara kita bercakap, dan semua itu Mary Kay ajar kita. Sebab Mary Kay ajar kita cara pemakaian dengan baik, yang kemas. So I think Mary Kay is about everything. So, sepanjang menjadi sales director, apa yang saya sudah dapat adalah yang pertama, keyakinan diri.
Sebab keyakinan ni dia lahir daripada banyak aspek tahu. So sepanjang menjadi sales director ni, saya bukanlah kerap tapi adalah dijemput untuk sharing di unit yang lain, terutama dari Semenanjung, and benda tu memerlukan satu keyakinan. So dari Mary Kay lah saya menjadi seorang yang yakin, dan keyakinan saya di sini tu saya boleh aplikasikan di pembelajaran saya, di U saya. Sebagai contoh, mahir berkata-kata macam tu. So seterusnya adalah saya punya pembangunan diri. Pembangunan diri ni dari segi saya lebih mengenal diri saya. Saya lebih mengenal apa kebolehan saya, dan saya sudah nampak itu selama saya menjadi beauty consultant or even sales director. Yang ketiga, saya sudah keluar daripada saya punya comfort zone. Buktinya, pada awal saya RJU dulu, saya dapat rekrut 9 orang dalam masa 1 hari sebab saya punya tindakan untuk keluar daripada comfort zone. Sebab bagi saya, kita tidak akan kaya dengan apa orang lain cakap. Saya suka ulang ayat ni sebab untuk remind myself, apa sahaja yang kita buat, asalkan benda tu positif dan membawa kebaikan kepada kita, jangan pernah takut untuk apa yang orang cakap. Sebab kita tidak akan kaya pun dengan apa yang orang cakap. So next, apa yang saya sudah dapat di Mary Kay, semestinya di umur saya macam ni, saya sudah mampu bagi my parents do it. And then saya sudah mampu untuk berbincang dengan bapa saya, membuat satu aset, iaitu rumah burung Walid yang kedua di Pitas ni. And then saya sudah mampu ada simpanan di awal umur 19 tahun ini. So thank you Mary Kay. So kamu mau tahu apa yang saya sudah dapat daripada Mary Kay? Jom tengok. Tada! Saya dapat banyak bag, and then dapat ini, and then dapat ini, Mary Kay punya bag, Mary Kay, and then dapat tempat letak skincare and everything. So, Red Jacket Retreat RJR. So, apa pengalaman saya semasa menghadiri RJR ini adalah, pertama sekali memang saya rindu ada event begini. Sebab semasa saya menghadiri RJR Retreat ini, saya masih Future Independent Sales Director, dan pengalaman dia sangat bikin semangat. Okay? Sebab setakat tengok IG, Instagram, NSD Sales Director yang lain pun saya sudah semangat. Ikut kelas sharing yang dari Sales Director yang lain pun saya semangat. Apalagi yang ini, di depan mata. Kau yang berada di sana, kau tengok orang-orang hebat, kau sangat semangat. Disitulah semakin saya mau jadi Sales Director dengan nampak maroon suit yang SD lain pakai. And then kenapa saya semangat? Sebab tidak sampai 3 orang pun lelaki di sana. And then saya rasa saya boleh katakan saya antara yang termuda. Dan kenapa saya stand out di sana? Sebab I want to show myself, I want to prove them to kepada my senior sales director. But sekarang dia sudah elite executive senior sales director Priska, that I am the next sales director. I want to show yang saya ada potential. And that's why kenapa saya beranikan untuk bersuara, bercakap dan semangat. Sebab hey, untuk mencapai satu impian, benda positif dalam diri adalah paling penting. So, if you want to achieve something, you must stand out. Okay? Jadi pengalaman saya pada masa tu adalah sukar dicakap, sebab paling dirindui lah benda tu. Dari event macam begitulah sebenarnya saya makin bersemangat untuk berjaya di company Mary Kay. My last advice adalah, pertama sekali, ambil sekeping kertas, ambil pen, tulis balik.
sebenarnya apa big why kamu. Ingat balik apa big why kamu. Kedua, setelah kamu tulis, tengok kertas itu, tanya diri kamu, adakah kamu sudah capai benda tu? Adakah kamu sudah mencapai benda tu? Sebab kamu tidak perlu fikir banyak. Kamu sudah buang RM70 untuk diri kamu. But tengok big why kamu, go for it. And one more thing, kita ada top 2 sales director record breaker dulu. Kita ada 3 sales director di Semongko Future Area yang sudah dapat career card. Or even kita punya EESSD sendiri, top director trip, Pink Car Achiever. Okay? So, bersyukur bahawa kita berada di future area yang I think semua SD lain pun bangga dengan siapa Priska Susela Tanis. So, even kamu under saya, under SD lain, but we are in Priska Susela Tanis future area. So, apapun yang sales director kamu cakap, dengar cakap dorang, and then bangkitkan balik semangat kamu. You can do it.